Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Chandra. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai perusahaan McDonald. Dan presentasi ini adalah sebagai bentuk pemenuhan tugas UTS mata kuliah Manajemen Pemasaran. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Jadi nama saya adalah Patrick Wildan Ma'arif dengan NIM 214301012. Baik, kita langsung masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu profil perusahaan. McDonald's Corporation adalah perusahaan yang bergerak di bidang makanan cepat saji terkemuka di dunia yang berpusat di Chicago, Illinois, Amerika Serikat. McDonald's ini sudah memiliki lebih dari 34.000 cabang restoran yang tersebar di sebanyak 119 negara. McDonald's memiliki lebih dari 80% cabang perusahaannya yang dijalankan dengan sistem franchise atau waralaba. Setiap harinya McDonald's ini mampu melayani sebanyak 70 juta pelanggan serta menjanjikan pengalaman makanan yang mudah dan menyenangkan bagi pelanggannya. Berikut adalah sejarah berdirinya McDonald's. Jadi McDonald's Corporation ini pertama kali didirikan pada tahun 1955 oleh Ray Kroc, yaitu seorang penjual alat mixer. Namun sebelum didirikan oleh Ray Kroc, perusahaan McDonald's ini sudah dimiliki oleh McDonald's bersaudara sejak tahun 1940-an. Nah, pada tahun 1955 ini Ray Kroc menginisiasi McDonald's ini dengan cara mewaralaba bisnis hamburger milik McDonald's bersaudara. Si Ray Kroc juga merancang bangunannya agar mampu menarik perhatian warga lokal. Dalam kurun waktu 10 tahun, McDonald's berhasil membuka cabang sebanyak 700 cabang di Amerika Serikat. Selanjutnya pada tahun 1960 sampai 1970, Ray Kroc memimpin pertumbuhan domestik serta internasional McDonald's. Namun tidak melupakan untuk selalu mementingkan kualitas pelayanan, kebersihan, dan value. Menu saat itu juga diperluas dengan menciptakan item ikonik seperti Big Mac, Happy Meal, dan Egg McMuffin, yaitu menu sarapan. Untuk menargetkan pasar sasarannya yang merupakan anak-anak dan keluarga, McDonald's ini untuk pertama kalinya mengenalkan maskot yang bernama Ronald yang dimasukkan ke dalam iklan sepanjang 60 detik pada tahun 1965. Setelah itu, karakter lain juga mulai diperkenalkan untuk memikat anak-anak agar datang ke restoran McDonald's ini. Selanjutnya, McDonald's melakukan ekspansi dan menghadapi tantangan berat. McDonald's secara agresif berekspansi ke luar negeri selama tahun 1980-an dengan menambahkan lokasi di seluruh Eropa dan Asia. Tetapi pertumbuhan yang cepat juga menandakan adanya tantangan yang berat. Jadi perusahaan ini kehilangan fokus karena sebanyak 2000 cabang ditambahkan per tahunnya. Karyawan baru juga direkrut dengan waktu yang cukup singkat, waktu pelatihannya yang cukup singkat, dan hal tersebut membuat produk maupun pelayanan memburuk. McDonald's semakin dipersulit dengan hadirnya pesaing baru yang menjual makanan yang lebih sehat, seperti Subway dan Panera Bread.
Selera dan tren makanan juga berubah pada awal tahun 2000-an. McDonald's juga gagal memperkenalkan atau memasarkan menu baru seperti pizza, Large Deluxe, Fajitas, dan Daily Sandwich karena menu-menu tersebut tidak cocok dengan konsumennya. Jim Skinner sebagai mantan kepala eksekutif menyatakan bahwa perusahaannya terlalu berfokus pada pembuatan menu baru sehingga mereka tidak menyadari bahwa unsur yang terpenting yaitu makanan panas, cepat, dan nyaman telah dilupakan. Nah, semenjak kegagalan atau keterpurukan tersebut, tahun 2003 McDonald's menerapkan perencanaan strategis bernama Plan to Win. Perencanaan ini membantu perusahaan kembali berfokus pada kualitas pelayanan yang tinggi untuk memberi pengalaman yang baik kepada pelanggannya. Beberapa strateginya adalah yang pertama ada beradaptasi dengan berbagai regional dengan cara membuat menu tersendiri atau menu otentik seperti Bacon Royal Breakfast Sandwich di Inggris, Premium Hamburger di Prancis, dan telur tomat dan lada McPuff di Cina. Selanjutnya mereka menerapkan harga yang bervariasi juga untuk mencerminkan bahwa regional yang berbeda juga memiliki selera yang berbeda. Kemudian mereka menanggapi kritikan tentang obesitas dengan cara menghapus pilihan ukuran super size, lalu memperkenalkan menu salad dan nugget daging putih, serta mengganti kentang goreng dengan menggunakan potongan apel pada kotak Happy Meal. Mereka juga menciptakan inovasi baru, yaitu menu dengan harga $1 untuk menargetkan remaja dan konsumen yang berpenghasilan rendah. Dan yang terakhir, mereka tidak lupa untuk meningkatkan kualitas drive-thru atau delivery. Selanjutnya, McDonald's ini merubah tampilan restorannya, mulai dari jok kulit, cat berwarna hangat, televisi, dan wifi. Restoran juga terbagi menjadi 3 zona yang disesuaikan dengan kebutuhan pelanggannya. Yang pertama adalah zona nongkrong atau zona berlama-lama. Zona berlama-lama ini menyediakan sofa yang nyaman, sehingga pelanggan betah untuk berlama-lama di restoran McDonald's. Yang kedua adalah zona keluarga. Zona keluarga ini menyediakan meja dan kursi yang mudah dikonfigurasi ulang. Lalu yang terakhir ada zona efisien. Zona efisien ini menyediakan tempat untuk konsumen yang perlu makan dengan cepat lalu pergi. Nah, hasil dari inovasi tersebut, penjualan dari tahun 2003 sampai 2006 telah meningkat sebanyak 33% dan harga saham juga melonjak sebanyak 170%. Pada tahun 2008, McDonald's adalah salah satu dari 2 perusahaan yang harga sahamnya itu naik selama masa resesi dunia. Penjualannya juga terus meningkat dan pada tahun 2012 McDonald's mengalami atau mendapatkan rekor pendapatan sebesar $27 miliar. Saat ini, McDonald's ini meningkatkan basis konsumennya melalui pertumbuhan global dan ekspansi produk. Misalnya dengan pengenalan McCafe untuk menargetkan konsumen di sektor industri kopi yang sedang booming-boomingnya. Lalu berhasil mencuri saham dari perusahaan seperti Starbucks, Dunkin Donuts, dan lainnya. Hal ini adalah contoh usaha McDonald's untuk menarik konsumen dan tujuan baru untuk tetap relevan selama bertahun-tahun. Kampanye I'm Loving It
mampu terhubung dengan basis konsumen McDonald's yang besar, sehingga membuat mereka kembali datang lagi dan lagi. Nah, selanjutnya dari bacaan yang terdapat di buku, ada juga 3 pertanyaan yang disediakan, yaitu yang pertama adalah nilai inti merek. Apa nilai inti merek dari McDonald's? Apakah telah berubah dari tahun ke tahun? Lalu pertanyaan kedua adalah ekuitas merek. Bagaimana McDonald's menumbuhkan ekuitas mereknya? Apakah McDonald's berubah di periode ekonomi ataupun di belahan dunia tertentu? Jelaskan. Lalu pertanyaan ketiga adalah risiko. Menurut Anda, risiko apa yang akan dihadapi McDonald's di masa depan? Baik, untuk pertanyaannya akan kita bahas. Pembahasan pertanyaan ini berisi jawaban, penjelasan, serta hipotesis yang saya ambil dari bacaan di buku. Yang pertama adalah tentang nilai inti merek. Jadi sebelumnya nilai inti merek atau core brand value itu adalah keunggulan atau penawaran yang diberikan oleh suatu merek. Nilai inti merek ini dapat membentuk identitas dan karakteristik merek. Sebuah merek harus memiliki nilai inti merek agar mampu menciptakan suatu alasan yang kuat mengapa konsumen perlu membeli merek tersebut. Nah, nilai inti merek ini yang kuat dapat dilihat dari diferensiasinya. Jika penawaran merek semakin berbeda dibandingkan dengan pesaingnya, maka nilai inti mereknya semakin kuat. Sebaliknya, jika penawaran merek ini tidak ada bedanya atau sedikit perbedaan dengan pesaingnya, maka nilai inti mereknya juga semakin lemah. Seperti itu. Nah, untuk nilai inti merek McDonald's sendiri, McDonald's ini memiliki nilai inti merek berupa pelayanan yang cepat, nyaman, dan menjanjikan pengalaman makanan yang baik kepada pelanggannya. McDonald's merupakan restoran pelopor yang menyajikan hidangan dengan cepat semenjak tahun 1955. Tetapi seiring dengan perkembangannya, jadi McDonald's ini memperbarui nilai inti mereknya. Seperti yang ditampilkan pada website resmi McDonald's, nilai inti mereknya terbagi menjadi 5, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada layanan, yaitu perusahaan mengutamakan pelanggannya terlebih dahulu. Yang kedua adalah inklusi. Jadi inklusi adalah perusahaan itu terbuka tanpa memandang ras, agama, suku, dan kebangsaan dari semua pelanggannya. Yang ketiga ada integritas. Jadi perusahaan ini melakukan yang terbaik untuk pelanggan dan melakukan yang seharusnya dilakukan oleh perusahaan tersebut. Yang keempat ada komunitas, yaitu perusahaan membangun komunitas untuk menciptakan relasi yang baik. Dan yang terakhir ada keluarga. Perusahaan dan pelanggan itu merupakan dua pihak yang tidak dapat dipisahkan, layaknya seperti keluarga. Nah, berikut adalah kutipan nilai inti merek McDonald's yang diambil dari website resmi McDonald's, yaitu Serve, Inclusion, Integrity, Community, dan Family. Lalu untuk pertanyaan kedua, yaitu ekuitas merek. Jadi sebelumnya ekuitas merek atau brand equity ini adalah keadaan di mana sebuah merek itu berhasil memberikan kesan yang baik kepada pelanggannya atas nilai yang sebelumnya sudah dijanjikan oleh perusahaannya. Jadi ekuitas merek adalah gabungan dari preferensi konsumen, pendapat konsumen, feedback konsumen, pengetahuan merek, dan apapun yang bersumber dari konsumen yang terkait dengan merek. Ekuitas merek yang kuat mampu membuat merek melakukan
pemasaran otomatis karena pelanggannya akan menyarankan ke kerabat-kerabatnya agar membeli merek tersebut. Selanjutnya adalah ekuitas merek dari McDonald's. Jadi McDonald's ini menumbuhkan ekuitas mereknya dengan melakukan berbagai cara. Pada awalnya, McDonald's hanya memasarkan produknya secara konvensional. Mulai dari awal tahun 1960-an, McDonald's ini mulai meluncurkan mereknya ke luar negeri. Pada saat itu juga McDonald's memperkenalkan inovasi menu baru dan maskot baru. Lalu pada tahun 1980-an, pertumbuhannya ini sangat intens. Namun di samping itu, nilai inti mereknya teralihkan dan kurang diperhatikan sehingga ekuitasnya terbilang menurun. Mulai dari tahun 2003 hingga saat ini, McDonald's berhasil mengembalikan ekuitasnya ke arah yang positif. Dengan menerapkan strategi plan to win, McDonald's berhasil menciptakan feedback yang positif. Lalu untuk pertanyaan yang ketiga mengenai risiko, menurut saya risiko dan tantangan terbesar yang akan dihadapi McDonald's di masa mendatang adalah munculnya pesaing baru atau naiknya pesaing lama serta perubahan tren makanan. Jadi untuk solusinya yang pertama yaitu McDonald's perlu untuk terus berinovasi menciptakan produk atau menu baru supaya pesaingnya tidak mampu untuk meniru. Dan yang kedua, McDonald's juga perlu untuk melakukan survei dan penelitian terhadap perilaku konsumen untuk mengantisipasi jika terjadi perubahan tren makanan. Jadi sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Apabila ada kesalahan perbuatan dan perkataan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.